kreditnya kepada sektor-sektor yang sifatnya labor intensif. Kita lihat tadi kan indeks lapangan pekerjaan juga mengalami peningkatan ya 2 bulan terakhir. Ini sebenarnya suatu sign yang bagus dari beberapa program pemerintah yang sudah jalan. Dan tentunya Kadin ini kami berharap dia bisa menjadi mitra pemerintah, karena Kadin ini kan kumpulan dari pengusaha. Ya kan? Kalau dia bicara pengusaha kan urusannya adalah bisnis aktivitas yang akan berhubungan dengan corporate action mereka. Jadi lapangan pekerjaan akan menjadi sangat menentukan sekali kita di 2026, karena dengan Indonesia dengan penduduk yang besar sekali 283 juta dan juga penduduk usianya banyak, tentunya kan juga kita perlu memberdayakan semua potensial yang ada di medical kita, termasuk anak-anak muda kita. Nah, oleh karena itu pembukaan lapangan pekerjaan termasuk program magang nasional, kami juga sudah berpartisipasi untuk program itu menjadi suatu terobosan yang baik. Dan kalau kami dari Bank Indonesia, kita juga sudah memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, di mana kita akan memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kreditnya kepada sektor-sektor yang sifatnya labor intensif. Jadi ini align lah sama dengan kebijakan yang akan terus kami lakukan. Terima kasih Pak Trubus. Terima kasih ya. Thank you ya. Tentunya kami dari Bank Indonesia melihat potensi 2026 itu akan jauh lebih baik dibanding 2025. Kenapa? Karena berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga namanya juga Kementerian Keuangan, BI, OJK, bersama-sama itu sudah kita mengeluarkan kebijakan banyak di 2025 ini yang tentunya akan berdampak, akan terasa dampaknya itu di 2026. Termasuk juga kebijakan dari Bapak Presiden langsung yang banyak menyentuh ke masyarakat secara luas. Ini tentunya akan memberikan multiplier effect yang akan terbaik di 2026. Jadi confidence dengan 2026. Tinggal sekarang kita melihat dari sisi demand side-nya ya, ini dari sisi pengusaha. Ayo mari kita mulai untuk berinvestasi, karena liquidity juga ada, liquidity juga di perbankan juga ada, dan dari Bank Indonesia sendiri kami juga mempunyai kebijakan untuk terus juga mensupport liquidity di sistem keuangan kita. Jadi kami tentunya tinggal menunggu nanti dari permintaan dari sisi pengusaha untuk mengisi demand side yang pada akhirnya ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita 2020. Dari Rapimnas ini kan sebenarnya bagian dari lapangan pekerjaan, mensejahterakan Indonesia dan sebagainya. Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdan menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik,
stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdan menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ke informasi berikutnya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset industri asuransi hingga September 2025 mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Catatan ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga September 2025 total aset industri asuransi mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menjelaskan dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar 958,54 triliun rupiah atau meningkat 3,91% secara tahunan. Di mana kinerja asuransi komersial tercermin dari pendapatan premi yang mencapai 246,34 triliun sepanjang Januari hingga September 2025. Naik 0,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih berada dalam kondisi solid. Tercatat risk based capital atau RBC, industri asuransi jiwa tercatat sebesar 481,94%, sedangkan RBC asuransi umum dan reasuransi mencapai 326,38%. Di sisi lain, OJK juga mencatat total aset asuransi non-komersial yang mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan bagi ASN, TNI, dan Polri mencapai 222,67 triliun rupiah atau tumbuh 1,21% secara tahunan. Capaian total aset industri asuransi nasional hingga September 2025 ini tercatat jauh di atas ambang batas ketentuan minimum sebesar 120%. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Prubaya Sadewa berencana melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah, sebuah langkah besar yang bertujuan memperkuat persepsi nilai mata uang nasional. Rencana ini tercantum dalam rencana strategis Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Pemerintah mematangkan rencana besar di sektor moneter dengan menyiapkan langkah redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang nasional. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi selesai pada 2027. Target itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Seperti diketahui, redenominasi adalah langkah menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai real atau daya beli. Dengan kebijakan ini, angka nol pada pecahan uang dipangkas sehingga transaksi menjadi lebih efisien, sementara harga barang dan daya beli masyarakat dipertahankan. Misalnya, nilai Rp1.000 setelah redenominasi bisa menjadi Rp1, tetapi nilai real barang tetap sama. PMK 70 2025 menyebut beberapa alasan strategis di balik rencana ini. Redenominasi diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta memperkuat stabilitas nilai rupiah sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini juga dimaksudkan meningkatkan kredibilitas rupiah di kancah internasional seiring penguatan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir. Jika terlaksana sesuai rencana, redenominasi akan menjadi salah satu reformasi moneter terbesar dalam 2 dekade terakhir dan turut memperkuat posisi Indonesia dalam perjalanan menuju negara berpendapatan menengah ke atas. Berbagai sumber IDX Channel.